saya sih merasa hampir semua pikiran-pikiran Gus Dur itu hidup gitu. Jadi ya, tapi kan ada orang yang pada posisi like and dislike. Jadi kalau orang pada posisi yang memang anti Gus Dur, ya pikiran apapun kemudian dinegasikan. Pada posisi Gus Durian tentu pikiran Gus Dur menjadi begitu indah, begitu dalam, dan begitu luas gitu. Nah sekarang bagaimana melihat Gus Dur tidak sekedar sebagai tokoh NU, tapi Gus Dur sebagai bapak bangsa yang berusaha memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas, yang selalu membangun egalitarianisme di antara warga bangsa. Format-format ini memang Gus Dur begitu kuat merepresentasikan posisi sebagai bapak bangsa yang kira-kira pikiran-pikiran dan gerakan-gerakan yang dilakukan Gus Dur itu bisa menjadi penguat persatuan bagi seluruh keberagaman yang ada di Indonesia. Ibu pernah cerita jadi tukang kupas jagungnya Gus Dur, Bu, dan pernah mendapat wasiat. Nah, wasiatnya ini apa aja, Bu? Enggak lah kalau wasiat apa. Tapi bahwa saya sering di banyak forum, di banyak kegiatan gitu, saya datang lebih awal. Biasa Gus Dur kan ada dahar kedelai edamame itu. Ya sudah, saya bagian ngupas, kemudian ada jagung rebus juga saya bagian ngupas, dan suka juga duku. Kalau ada cake yang Gus Dur suka itu kue-kue yang kira-kira tidak manis. Beliau ada kue yang sangat khusus yang beliau suka, jadi saya hafal lah makanan yang aman dan sehat bagi Gus Dur. Jadi kalau makanan yang disuka banyak, tapi saya harus ikut menjaga ada menu-menu yang memang sehat dan aman bagi Gus Dur. Karena saat Gus Dur menjadi presiden, saya rasa mungkin saya satu-satunya yang relatif hampir tiap hari menemani jalan subuhnya Gus Dur. Bisa ditanya itu. Jadi kalau menjelang subuh saya sudah sampai di istana, saya salat subuh, baru saya ikut jalan subuhnya Gus Dur. Kalau sudah jalan, pasti Gus Dur membaca syair-syair Abu Nawas, dan itu beliau bilang masih ada 2000-an syair Abu Nawas yang beliau hafal. Yang banyak disenandungkan masyarakat itu paling ya 4 pol-pol 8 bait. Yang banyak itu 4 bait. 8 bait pun tidak banyak. Tapi Gus Dur masih hafal 2000 bait, dan itu suka dibaca, disenandungkan, diterjemahkan, kemudian dijelaskan. Nah, yang susah itu kan penjelasannya. Jadi kalau misalnya Gus Dur mengawali ilahi ilastulil firdausi ahla, itu tiap hari itu besok berlanjut. Jadi kalau misalnya kita masuk misalnya bait berikutnya, Zunubi mithlu a'dadir rimali. Ya Allah, dosa-dosaku seperti tumpukan pasir. Itu kan sesuatu yang ya Gus Dur membaca, menyenandungkan, memaknai dan menjelaskan. Maka dulu ada beberapa kawan yang kemudian bilang, Gus Dur, saya ini orang sekuler, tapi kalau sering ikut jalan pagi begini, saya bisa jadi ideolog. Jadi sisi-sisi lain Gus Dur mungkin tidak banyak orang mengetahui bahwa kalau sambil jalan pagi itu ya Gus Dur membaca syair-syair, kemudian menerjemahkan dan menjelaskan, sehingga orang yang mengikuti jalan subuhnya Gus Dur sesungguhnya ya sambil ngaji gitu. Hal-hal yang mungkin tidak mudah kita cari bapak bangsa seperti Gus Dur.